Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imron selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Salam juga kepada teman-teman sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Mizanul Awal dan saya, Labibah Sayaka Ilma. Di sini kita akan mempresentasikan materi reality therapy. Reality therapists believe the underlying problem of most clients the same. They're either involved in a present unsatisfying relationship or lack what could even be called the relationship. Many of the problems of clients are caused by their inability to connect, to get close to others, or to have a satisfying or successful relationship with at least one significant person in their life. The therapist guides clients toward a satisfying relationship and teaches them more effective safe behaving. The more clients are able to connect with people, the great chance they have to experience happiness. Jadi, terapi realitas itu percaya bahwa masalah yang mendasari sebagian besar klien itu sama. Yang pertama yaitu mereka terlibat dalam hubungan yang tidak memuaskan, atau yang kedua yaitu merasa kurang dalam suatu hubungan. Nah, di sini terapis itu membimbing klien untuk menuju hubungan yang memuaskan dan mengajari mereka cara berperilaku yang baik. Nah, selain itu, terapi realistis ini juga bertujuan pada tujuan realistis yang dapat dicapai untuk mengatasi masalah dalam kehidupan nyata yang menyebabkan ketidaknyamanan. Pendekatan terapi realistis dalam konseling dan pemecahan masalah itu berfokus pada tindakan klien saat ini. Selain itu juga kemampuan klien diperlukan untuk menciptakan dan memilih masa depan yang lebih baik. Nah, biasanya klien itu berusaha untuk menempatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang ingin mereka perbuat atau apa yang ingin mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya yaitu figure of reality therapy atau tokoh terapi realistis. Nah, di sini ada dua tokoh. Yang pertama yaitu William Glasser dan yang kedua yaitu Robert E. Houbolding. Oke, kita bahas tokoh yang pertama dulu yaitu William Glasser. Teori terapi reality yang digagas William itu berakar pada karya Alfred Adler yang menekankan bahwa manusia itu bersifat sosial dan bahwa perilaku terpusat pada sebuah tujuan. William memperluas gagasan awalnya untuk memasukkan instruksi genetik atau kebutuhan manusia sebagai sumber perilaku manusia. Jadi, perilaku manusia itu berasal dari dirinya sendiri tanpa didorong atau dilatar belakangi oleh pihak manapun, baik itu pihak keluarga ataupun pihak lingkungan. Next, yang selanjutnya yaitu tokoh kedua yang bernama Robert E. Houbolding. Beliau ini awalnya berkarir dari seorang imam Katolik, kemudian beliau memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita, yang mana wanita tersebut memiliki kecintaan yang sama terhadap pekerjaannya, yaitu sebagai administrator pusat terapi realistis. Houbolding juga seorang praktisi terapi realistis yang dikenal secara internasional dan telah memperkenalkan teori pilihan dan
terapi realistis di daerah Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah. Nah, Wobalding ini memperluas teori dan praktik terapi realistisnya dengan konsep sistem WDEP. Nah, nanti untuk konsep sistem WDEP akan dibahas di bagian yang paling akhir. Selanjutnya kita akan bahas key konsep atau konsep utama. Konsep utama dalam reality therapy ini ada 3. Yang pertama yaitu view of human nature atau pandangan tentang sifat manusia. Nah, teori ini berpendapat bahwa kita tidak dilahirkan sebagai papan tulis kosong yang menunggu untuk dimotivasi secara eksternal oleh pihak luar atau oleh dunia. Kita itu dilahirkan dengan 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau mempertahankan diri. Dan yang kedua, cinta dan rasa memiliki. Yang ketiga, kekuatan atau kontrol batin. Yang keempat, kebebasan dan kemerdekaan. Yang kelima, menyenangkan atau kenyamanan. Nah, masing-masing dari kita memiliki 5 kebutuhan tersebut, namun kadar kebutuhan yang kita perlukan itu berbeda-beda. Oke, saya kasih contoh ya. Jadi semua manusia ini atau kita-kita ini pasti membutuhkan yang namanya cinta. Namun kadar cinta dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, misalnya saya, kadar cinta saya itu 70%, tapi berbeda dengan kalian yang kadar cintanya 40%. Nah, seperti itu. Kemudian key konsep yang kedua yaitu choice theory explanation of behavior, yang artinya teori pilihan penjelasan perilaku. Nah, choice theory ini menjelaskan bahwa semua yang pernah kita lakukan sejak lahir sampai mati adalah sebuah perilaku. Setiap perilaku adalah upaya terbaik kita agar mendapatkan apa yang kita mau. Nah, seorang tokoh kedua tadi yaitu Robert Wobalding menambahkan sebuah gagasan baru pada choice theory ini. Dia percaya bahwa perilaku adalah bahasa tubuh atau body language. Dan key konsep yang terakhir yaitu characteristic of reality therapy atau karakteristik terapi realitas. Nah, di sini akan ada 5 karakteristik dalam reality terapi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, next slide. Oke, number 1. Emphasize choice and responsibility. Artinya yaitu tekankan pilihan dan tanggung jawab. Maksudnya adalah kita memilih semua yang kita lakukan dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih. Ini tidak berarti kita harus disalahkan atau dihukum, kecuali jika kita melanggar sebuah aturan. Number 2, reject transference atau artinya tolak pemindahan. Di mana konsep dari ini atau titik terang dari reject transference yaitu berusaha untuk menjadi diri sendiri. Nah, terapis di sini berfungsi untuk membantu klien bagaimana berhubungan dengan orang lain. Atau terapis itu mengajarkan kepada klien gimana sih caranya berhubungan dengan orang lain atau orang-orang terdekat di sekitar kita. Oke, sekarang kita asumsikan seorang klien dan seorang terapis. Seorang klien berkata, "Saya melihat Anda sebagai ayah." Kemudian terapis menjawab, "Saya bukan ayah atau siapapun. Saya adalah diri saya sendiri." Nah, dari jawaban terapis tadi itu adalah bentuk usaha untuk menjadi diri sendiri. Oke, yang ketiga yaitu keep the therapy in the present atau artinya pertahankan terapi masa kini. Masa lalu mungkin memang telah berkontribusi pada masalah saat ini, tetapi masa lalu tidak akan pernah menjadi masalah.
Agar kehidupan ini berfungsi secara efektif, orang itu perlu hidup dan merencanakan masa kini dan mengambil langkah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oke, yang keempat ada avoid focusing on symptoms atau artinya hindari berfokus pada gejala. Seorang tokoh bernama William Glasser tidak sepakat dengan terapi tradisional yang banyak menghabiskan waktu dengan berfokus pada gejala masa lalu. Nah, William Glasser ini menyatakan bahwa hampir semua gejala itu disebabkan oleh hubungan yang tidak bahagia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada challenge traditional view of mental illness. Yang artinya yaitu tentang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Nah, penyakit mental sendiri ini kan sudah kita dengar ya, sering kita dengar yaitu mental illness. Nah, dalam pandangan tradisional, mental illness atau sakit mental adalah orang dengan gejala fisik dan psikologi yang sedang bermasalah. Kemudian, dalam pandangan tradisional itu mereka menyembuhkan penyakit mental atau mental illness itu dengan pengobatan atau dengan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, ini ditentang oleh William Glasser. Kemudian tokoh yang satunya yaitu Robert U. Boulding menekankan bahwa terapi realitas adalah sistem kesehatan mental daripada sistem pemulihan. Jadi, tokoh-tokoh tersebut lebih menyukai pengobatan melalui terapi reality daripada pengobatan secara obat-obatan atau menggunakan obat-obatan saat mengalami mental illness. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Labibah telah memberikan saya waktu untuk membahas materi berikutnya terkait dengan the therapeutic process atau proses terapi. Terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan therapeutic process atau proses terapi yang saya mulai dari tujuan terapi atau therapeutic goals. Adapun tujuan utama dari reality terapi atau terapi realitas ini adalah bagaimana kita sebagai konselor atau terapis bisa membantu klien untuk terhubung atau terkoneksi kembali dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, serta memperbaiki kualitas hidup daripada klien kita. Sebagai manusia, hidup sosial merupakan kebutuhan dasar dan kebutuhan penting. Lebih baiknya ketika kita membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu merupakan salah satu poin penting yang bisa dijadikan kita untuk membantu orang-orang atau membantu klien kita sehingga bisa kembali pada lingkungan hidup sosialnya tersebut. Baik, poin berikutnya adalah terapis function and role atau fungsi dan peranan terapis. Nah, peranan terapis atau konselor dalam terapi realitas ini bukan untuk memberikan evaluasi, akan tetapi kita memberikan challenge atau memberikan tantangan kepada klien kita sehingga klien kita bisa menentukan pilihannya, entah itu berkaitan dengan kebahagiaannya ataupun kendali atas kehidupannya, itu berdasarkan challenge atau tantangan kita berikan kepada klien kita. Jadi kita bukan kita yang menentukan, tetapi klien sendiri yang menentukan akan pilihannya. Itu merupakan peranan daripada konselor atau terapis dalam poin ini. Terapis berfungsi sebagai advokat, artinya sang terapis berfungsi sebagai seseorang yang selalu berada di pihak kliennya. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa klien akan terus membantu mengarahkan akan tantangan tersebut. Tantangan memang diberikan oleh sang terapis, tapi yang memberikan terapis juga harus tetap mengarahkan sang klien untuk menentukan pilihannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bergeser pada poin proses terapi berikutnya, yakni client's experience in therapy atau pengalaman klien selama terapi.
Seperti yang kita ketahui, klien tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara secara hati-hati, secara face to face dengan sang terapis. Akan tetapi sebagai seorang terapis, sebagai seorang konselor, kita harus memberikan pengalaman yang luar biasa kepada klien kita dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang bagus, yang baik untuk klien kita, sehingga klien kita akan mendapatkan beberapa urgensi, beberapa pengalaman yang luar biasa yang membantu klien kita untuk memecahkan masalahnya, menyelesaikan masalah hidupnya. Itu merupakan salah satu hal yang penting untuk yang harus dipahami oleh klien. Terapis juga harus memberikan penanganan dengan lembut, akan tetapi harus tetap dengan tegas. Artinya penanganan terhadap klien itu harus tetap dengan cara yang halus, tetap dengan cara yang lembut. Akan tetapi sang terapis juga harus tetap tegas kepada kliennya untuk memilih atau menentukan pilihannya yang berkaitan dengan masalah hidupnya. Jadi harus boleh lembut dan harus tetap tegas, seperti itu. Intinya 2 poin tersebut. Adapun the last point of therapeutic process adalah relationship between the therapist and client, atau hubungan antara terapis dan klien. Keterampilan terapis dalam membangun hubungan kepercayaan antara klien dengan terapis itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh seorang terapis. Penting juga bahwa klien harus bisa memandang sang terapis sebagai seseorang yang ahli, seorang yang berpengetahuan. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai sahabat, akan tetapi sang klien harus juga bisa memposisikan diri sebagai klien dan memandang kita sebagai seorang yang ahli, seseorang yang berpengetahuan, seorang yang berwawasan terkait masalah hidupnya. Bupolding sendiri mengidentifikasikan ada beberapa cara khusus bagi konselor untuk menciptakan suasana atau iklim yang bagus untuk kliennya. Di antaranya mendengarkan kliennya, menangguhkan penilaian terhadap kliennya, menggunakan humor atau candaan dalam poin dan kadar dan waktu yang tepat. Itu merupakan salah satu beberapa poin yang sangat penting yang harus dipahami oleh terapis kepada kliennya, sehingga bisa menciptakan hubungan atau relasi yang baik atau relationship yang baik antara klien dan terapis, sehingga memudahkan proses terapi yang dilaksanakan oleh terapis dan juga kliennya tersebut. Seperti itu. Baik teman-teman, brother and sister, kita bergeser kepada slide berikutnya. Ini berkaitan dengan application therapeutic techniques and procedure, atau aplikasi teknik dan prosedur terapi. Adapun yang poin pertama adalah the practice of reality therapy, atau praktek daripada terapi realitas atau reality therapy. Seperti yang kita ketahui, seni konseling adalah menjalin komponen-komponen inti bersama-sama dengan cara mengarahkan klien untuk mengevaluasi kehidupan mereka dan memutuskan untuk bergerak ke arah yang lebih efektif, ke arah yang lebih positif. Siklus konseling sendiri dimulai dengan menciptakan suatu hubungan kerja antar terapis dan juga dengan kliennya. Pada poin seperti yang telah saya jelaskan atau yang kami telah jelaskan pada poin-poin sebelumnya, proses terapi, proses konseling atau proses terapi itu berdasarkan atau berlandaskan sesuai dengan eksplorasi akan keinginan, kebutuhan, dan juga persepsi klien. Jadi sesuai dengan kebutuhan klien dan juga sesuai dengan keinginan klien. Klien mengeksplorasi perilaku total mereka dengan membuat evaluasi sendiri tentang seberapa efektif mereka dalam mendapatkan apa yang ingin mereka wujudkan. Jikalau klien mencoba untuk memberikan perilaku baru, membuat rencana atau mengarahkan pada perubahan, mereka harus berkomitmen pada rencana tersebut. Jadi inti daripada konseling atau terapi harus membutuhkan yang namanya komitmen dari sang klien sendiri.
seperti itu. Robert Popodin juga menjelaskan bahwasanya terapi realitas itu merupakan telah menjabarkan beberapa konsep daripada terapi realitas. Ide-ide dari Popodin sendiri bisa dijadikan patokan untuk mempelajari, untuk memberikan terapi realitas. Dalam praktiknya sendiri, terapi realitas lebih mengarah kepada memberikan suatu solusi, dengan yang menentukan solusi itu sendiri adalah si klien sendiri. Jadi bagaimana klien bisa menentukan pilihannya akan masalahnya sendiri dan hanya dibantu dengan beberapa solusi sederhana yang diberikan oleh konselor atau terapis seperti itu. Dalam prakteknya tidak begitu susah dan tidak begitu rumit, karena yang menentukan hidupannya itu, menentukan pilihannya, menentukan arah kehidupannya sendiri adalah si klien itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk bisa menciptakan praktek atau proses konseling yang luar biasa pada poin yang pertama tadi, kita harus bisa mewujudkan poin yang kedua, yakni lingkungan konseling. Lingkungan konseling yang baik bertumpu pada asumsi lingkungan yang mendukung dan menantang mungkin klien untuk membuat perubahan hidup. Jadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan klien juga bisa membantu meningkatkan komitmen klien untuk bisa berubah, bisa meningkatkan kualitas hidupnya dalam suasana yang bebas dari paksaan. Kemudian klien juga bebas dalam mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, keinginannya dan juga kebutuhannya, sehingga kita sebagai sang terapis atau seorang konselor bisa memberikan suatu solusi yang ampuh kepada klien kita sendiri, seperti itu. Nah, prosedur yang ketiga itu merupakan prosedur yang sangat penting, yakni adalah prosedur that lead to change. Artinya prosedur yang membawa perubahan. Perubahan yang dalam arti apa? Dalam setiap beberapa contoh klien itu menentukan perubahan dalam hidupnya itu sesuai dengan pilihan mereka, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan tetap dengan bantuan sang terapis. Klien belajar untuk membuat pilihan yang lebih baik daripada saat mereka sendiri. Melalui teori pilihan, klien dapat memperoleh dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan atas kemauan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, pada slide ini atau slide yang ke-8 ini, saya akan coba memaparkan terkait dengan WDEP system atau sistem WDEP, yang bisa dikatakan ini merupakan teknik. Dari tadi poin 1, 2, 3 itu merupakan prosedur daripada terapi realitas, dengan poin 4 dan 5 itu saya anggap sebagai teknik. Adapun WDEP itu merupakan singkatan daripada W yang berarti wants, needs and perceptions, kemudian ada D sebagai direction and doing, kemudian ada poin E sebagai evaluation atau self evaluation, kemudian ada P sebagai planning. Strategi dari WDEP ini merupakan strategi yang dirancang untuk mempromosikan perubahan. Nah, sekarang akan saya coba jelaskan satu persatu, mulai dari poin yang W. W sendiri merupakan singkatan dari wants. Intinya wants atau mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan juga persepsi daripada klien. Kita harus paham apa yang klien inginkan, apa yang klien butuhkan, dan apa yang dipikirkan oleh si klien. Jadi ada 3 poin penting yang harus dipahami oleh klien tersebut. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita paparkan, bisa membantu klien kita, ya. Ini ada apa yang diinginkan oleh klien, apa yang Anda lakukan jika hidup itu sudah dengan keinginan klien, kemudian apakah Anda benar-benar ingin merubah hidup Anda. Itu merupakan pertanyaan yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan juga persepsi dari klien kita, seperti itu. Poin yang berikutnya adalah poin D atau direction and doing, merupakan tantangan terapis dalam membantu klien. Bagaimana apa yang dilakukan oleh terapis untuk membantu kliennya, solusi apa yang diberikan oleh terapis kepada kliennya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya, pilihan apa yang diberikan oleh terapis kepada klien untuk membantu kliennya.
itu merupakan poin yang harus dipahami oleh terapis pada poin D, yakni direction and doing. Jadi kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seperti itu sebagai terapis. Nah, untuk poin yang berikutnya terkait I atau evaluasi atau evaluation atau self evaluation atau evaluasi diri adalah landasan prosedur dari terapi realitas. Jadi menurut Webholding, klien itu sering menghadirkan masalah dengan hubungan yang signifikan. Klien sering menghadirkan dengan masalah yang merupakan akar daripada ketidakpuasan mereka. Jadi masalah yang dihadapi oleh klien itu biasanya berasal daripada ketidakpuasan dari klien itu sendiri. Ketika klien merasa tidak puas akan apa yang dia kerjakan, apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan, kadangkala membuat klien itu akan merasa dirinya kurang, merasa dirinya berbeda, merasa depresi dan lain sebagainya, sehingga kita harus membuat klien itu berpikir bahwasanya apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia harapkan itu sudah terpenuhi dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia miliki. Nah, seperti itu. Adapun poin terakhir daripada WDEP system adalah P, planning and action, perencanaan dan juga tindakan. Nah, jikalau poin yang dari awal dari apa yang dia inginkan, kemudian apa yang dilakukan oleh klien, kemudian apa yang sudah diberikan oleh terapis itu diatur dalam yang dinamakan dengan perencanaan. Jadi ketiga poin tersebut yang tadi saya jelaskan sebelumnya terkait WDEP itu sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ketika sudah direncanakan itu harus dilaksanakan. Maksudnya dilaksanakan adalah dengan cara memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh klien, kemudian sesuatu yang diinginkan oleh klien itu berdasarkan dengan apa yang sudah dievaluasi dan dengan dibantu dengan apa yang dilakukan oleh konselor atau terapis itu sendiri. Nah, kita bergeser pada slide yang berikutnya, yakni terkait dengan application to group counseling, aplikasi secara langsung untuk kelompok counseling. Jadi dalam beberapa penelitian yang dianggap sukses, kadangkala teknik terapi realitas ini lebih ampuh dengan beberapa kelompok. Jadi lebih mengena pada kelompok-kelompok konseling. Nah, kelompok-kelompok ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengeksplorasi cara memenuhi kebutuhan mereka dengan melalui hubungan yang terbentuk dalam kelompok itu sendiri. Kadangkala sistem WDEP digunakan dalam pengaplikasian ke dalam grup kelompok konseling ini. Nah, anggota itu ditekankan untuk berbeda dengan satu sama lain, untuk menciptakan suatu pemikiran yang berbeda, suatu pemikiran yang selangkah lebih maju dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia miliki, dan apa yang dia butuhkan. Itu merupakan salah satu poin penting yang harus dipahami oleh terapis dan juga klien. Jadi klien itu harus tetap mengarahkan dan juga memberikan stimulus kepada kliennya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi terapi realitas atau reality terapi ini. Saya mewakili teman saya ataupun partner saya, Labibah saya ke Imam. Mohon maaf apabila ada kekurangan terkait dengan materi yang telah kami berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.